Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United weekend ini di hari Sabtu sore waktu Eropa sini akan melanjutkan ya perjalanannya di Premier League menghadapi lawan yang ditaklukkan sebelumnya nih, tapi di ajang yang berbeda, yaitu Crystal Palace. Nah, Manchester United ketika menghadapi Crystal Palace di Carabao tampil menurut gua luar biasa, tampil dominan, tampil menguasai, tampil atraktif ya, sehingga paketnya lengkap nih, enak disaksikan, tidak kebobolan, bikin gol banyak. Puas lah ya fans Manchester United yang pada saat itu menyaksikan pertandingannya. Apakah Manchester United akan menurunkan formasi atau bahkan pemain yang sama ketika menghadapi Crystal Palace? Gua meragukan hal itu akan terjadi karena Crystal Palace pun kemungkinan besar akan melakukan perubahan juga nih. Jadi kalau Manchester United menghadapi perubahan yang akan dilakukan oleh Crystal Palace dengan dengan tidak melakukan perubahan juga, maka ini bisa jadi berbahaya karena tentu saja di pertandingan sebelumnya Roy Hodgson sudah mengintip ya kan sisi kuat Manchester United untuk diredam itu mana saja, dan juga titik-titik lemah untuk bisa di eksploitasi itu di mana saja, sehingga Erik ten Hag juga harus melakukan yaitu tadi seperti gue katakan perubahan juga. Dan kalau gue melihat dari pemain-pemain yang diturunkan ketika menghadapi Crystal Palace, Erik ten Hag banyak menurunkan pemain muda. Mungkin juga selain melihat pemain muda ini layak untuk diberikan kesempatan ya, karena memang performa yang bagus di Carrington seperti yang Erik ten Hag katakan, mereka layak untuk mendapatkan menit bermain. Di sisi lain ada fungsi lain juga nih, yaitu adalah menyimpan beberapa pemain inti. Kapten tidak dimainkan ya kan, Bruno Fernandes, tapi ada di bangku cadangan, sehingga gue menilai ini memang besar kemungkinan memang Erik ten Hag ini menyimpan ya sang kapten yang merupakan salah satu tulang punggung yang penting di Manchester United. Sering gue katakan Casemiro dan Bruno Fernandes ini merupakan tulang punggung. Yang menarik di pertandingan tersebut tentu saja seorang Sofyan Amrabat yang tampil dari menit pertama di bek kiri ya kan, dan tampil luar biasa. Mason Mount pun juga demikian. Sehingga gue berpikir apakah dua pemain ini akan diberi kesempatan juga, dan bagaimana pemain muda Facundo Pellistri, Alejandro Garnacho, Dan Gore, Hannibal Mejbri akankah diberi kesempatan oleh Erik ten Hag? Ya, segala kemungkinan itu terbuka. Dan di preview kali ini gue ingin mengajak untuk melihat posisi rata-rata di pertandingan tersebut, di mana Manchester United menurut gue berimbang ya. Manchester United naik cukup tinggi, menempatkan banyak pemainnya di secara rata-rata di pertahanan Crystal Palace. Di sebelah kanan ada Diogo Dalot yang posisinya berdekatan dengan Facundo Pellistri, sementara Alejandro Garnacho sendirian di kiri. Bagaimana Sofyan Amrabat yang secara awal ditempatkan di bek kiri, tapi dia agak lebih ke tengah dengan posisi nyaris sejajar dengan Casemiro. Lalu Hannibal Mejbri nampak memiliki partnership dengan seorang Mason Mount. Ini juga menarik menurut gue ya, dan di depannya ada seorang Anthony Martial yang tampil bagus juga ketika menghadapi Crystal Palace dan bahkan mencetak 1 gol. Dari sisi statistik, Manchester United sangat dominan dari ball possession, shots, corner, big chances, dan lain-lain nih. Banyak sekali Manchester United nih unggul telak lah ya dari sisi statistik dibandingkan dengan kubu Crystal Palace. Nah, kalau gue lihat secara statistik per pemain lah, katakanlah demikian, dari Manchester United ternyata pemain yang banyak melakukan shots itu Facundo Pellistri 4 kali, tapi yang paling banyak on target ini adalah Alejandro Garnacho. Menarik bagaimana sisi sayap dari Manchester United yang diisi Facundo Pellistri dan juga Alejandro Garnacho ini sangat rajin untuk menyerang ya dengan melakukan shots. Diogo Dalot pun juga demikian. Dari sisi kanan ini sangat-sangat diandalkan di pertandingan tersebut. Dan menurut gue sangat wajar karena memang Sofyan Amrabat di kiri bukan posisi yang terkuatnya kan di posisi bek kiri itu, sehingga lebih banyak bergerak ke tengah. Dan sering kita saksikan memang distribusi bola sering silang ya dari sisi kiri ke sisi kanan ofensif dari Manchester United.
Eh Kalau gua lihat lagi dari key passes, ternyata key passes ini banyak dilakukan oleh Mason Mount dan juga Diogo Dalot. Mason Mount tampil bagus di pertandingan tersebut, sehingga menurut gua peluangnya juga sangat besar nih akan dimainkan lagi di hari Sabtu nanti. Sementara long ball yang dilakukan oleh Manchester United, Casemiro luar biasa. Dari 14 kali percobaan, akurasinya 10 yang tepat ya. Dan ada 3 pemain yang menduduki 3 peringkat teratas ya terkait dengan akurasi long ball. Ada Casemiro, ada Harry Maguire. Gue ulangi lagi, ada Harry Maguire yang long ballnya ternyata akurasinya tertinggi nomor 2 tuh dibanding dengan dengan Casemiro, dan bahkan dia lebih tinggi dibanding Sofyan Amrabat. Tapi 3 pemain ini ya, Casemiro, Harry Maguire dan juga Sofyan Amrabat memiliki kontribusi akurasi long ball-nya paling banyak nih ketiganya dibanding pemain lain. Nah, dari situ gue menilai besar kemungkinan ya pemain-pemain yang diturunkan ketika di Carabao itu akan bermain lagi, walaupun tidak semuanya. Sekali lagi gue berpikir dan gue harapkan juga sih sebenarnya Erik ten Hag melakukan perubahan, karena kalau tetap melakukan hal yang sama ya sangat mungkin Roy Hodgson sudah menyiapkan nih taktik yang nggak sama, jadi sangat riskan ya. Perkiraan skor langsung saja, melihat Manchester United dalam situasi yang positif, kedua pertandingan terakhir meraih kemenangan tanpa kebobolan, dan penampilan ketika menghadapi Crystal Palace walaupun tidak jaminan akan menang, tapi gue menilai peluang itu sangat besar. Kepercayaan diri tim sedang sangat tinggi, dari sisi permainan juga sangat bagus ya. Gue prediksi akan menang dengan 3-0. Gue harapkan demikian. Nah, untuk posisi formasi kira-kira yang gue harapkan ya akan seperti apa, gue mengacu dulu di pertandingan terakhir, di mana secara awal menurut SofaScore formasi adalah 4-2-3-1. Apakah akan bermain dengan 4-2-3-1? Bisa jadi iya, tapi yang gue harapkan Manchester United bermain dengan 4-4-2 diamond. Gue menilai Sofyan Amrabat dan juga Mason Mount ini bisa menjadi kepingan yang selama ini hilang di Manchester United. Manchester United masih belum bisa tampil dengan sayap kanan yang dalam ya. Praktis pilihannya yang murni itu hanya Facundo Pellistri. Facundo Pellistri, yes, gue tahu bermain bagus ketika menghadapi Crystal Palace di Carabao, tapi gue menilai dia juga membutuhkan banyak support nih dari Diogo Dalot. Berbeda dengan Alejandro Garnacho yang sisi ofensifnya bisa timbul sendiri tuh, karena Sofyan Amrabat praktis lebih banyak bergerak ke sebelah tengah. Nah, Sofyan Amrabat ini juga merupakan faktor penting ya, dimana gue melihat Casemiro punya kecenderungan untuk maju ya, dan dengan posisi 4-4-2 diamond ini Casemiro bisa agak sedikit dorong ke depan, Casemiro bisa lebih leluasa untuk membantu penyerangan dan tidak perlu khawatir untuk turun ke belakang, karena Sofyan Amrabat bisa atau memiliki yang dari yang gue lihat ketika menghadapi Crystal Palace di Carabao ya, dia memiliki sisi covering yang sangat bagus nih, duel bola, membaca bola ya kan, merebut bola, interception, dia sangat bagus nih Sofyan Amrabat, sehingga gue memilih Sofyan Amrabat untuk ditempatkan sebagai gelandang bertahan jangkar. Di depannya ada Casemiro dan sebelah kiri ada Mason Mount. Mason Mount bagus dalam melakukan transisi, sangat cepat dan sangat akurat dalam memberikan umpan-umpan. Key passes terbanyak ya di Carabao kemarin, dan ini membuktikan memang dia memiliki kejelian dalam melepas umpan-umpan. Dan di depannya ada Bruno Fernandes di posisi nomor 10, posisi terkuat menurut gue dari seorang Bruno Fernandes, dan di depannya ada duet striker Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford yang gue harapkan bisa saling bahu-membahu nih. Gue sangat berharap kerjasama di antara keduanya ini bisa semakin terjalin ya, Marcus Rashford dan juga Rasmus Højlund. Marcus Rashford banyak dikeluhkan salah mengambil keputusan, kapan dribbling, kapan shooting, kapan memberikan umpan. Tapi penting juga untuk bisa membangun chemistry yang lebih erat lagi dengan Rasmus Højlund. Karena gua percaya dua pemain ini memiliki daya ledak yang cukup bagus nih sebagai penyerang ya. Sehingga kalau mereka diturunkan secara bersama, ini akan membangun kesepahaman yang lebih cepat lagi, yang lebih akurat lagi, yang lebih solid lagi. Dan gua percaya ketika itu sudah terbangun, dua pemain ini bisa jadi pemain yang berbahaya. Lini belakang
Diogo Dalot, Lindelof di kiri, dan melihat situasi dari Harry Maguire di pertandingan terakhir, kalau dia bisa konsisten seperti itu ya, bisa memberikan dalam tanda kutip kesulitan dan juga bahkan ketenangan di lini belakang di Manchester United. Gua memilih dia dimainkan dengan Rafael Varane yang juga bermain bagus ketika menghadapi Crystal Palace di Carabao, dan kiper jelas ya, Andre Onana. Ya seperti gua katakan, penting nih bagi Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford di pertandingan nanti Manchester United tampil tajam di Carabao, dan gue harapkan bisa tampil lebih tajam lagi ketika menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace pastinya juga akan memberikan reaksi ya, mereka juga akan melakukan perubahan karena mereka juga mengalami sudah merasakan ya bagaimana bermain menghadapi Manchester United di Carabao kemarin di depan publik dari Manchester United itu sendiri. Dan di kesempatan kedua ini ya, tentu saja Roy Hodgson berharap Crystal Palace bisa belajar, dia mempersiapkan taktik strategi yang berbeda. Ya harapannya bisa bisa mengambil poin lah ya dari Old Trafford, dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain, ada formasi yang diinginkan, ada perakiraan skor yang berbeda, nggak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.